Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Ramadan dengan NIM C1B023066. Di sini saya ingin mempresentasikan materi berupa persepsi dan pengambilan keputusan dalam memenuhi tugas mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan dan Perilaku Organisasi. Baik, sebelum saya memulai presentasi saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita karena telah mengampu mata kuliah ini selama setengah semester 5. Baik, saya akan lanjut ke pembahasan materinya. Jadi untuk studi kasus yang saya pilih yaitu perusahaan Grab. Jadi di sini ada profil jadi perusahaan Grab itu. Jadi Grab adalah perusahaan teknologi super aplikasi atau super app asal Malaysia yang kini bermarkas di Singapura. Didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling dengan nama MyTaxi yang telah berkembang menjadi platform dominan di Asia Tenggara. Grab ini menyediakan layanan mulai dari transportasi, pengiriman makanan dan barang, hingga layanan keuangan dengan visi untuk mewujudkan Asia Tenggara dan meningkatkan kualitas hidup para mitranya. Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa visi utama perusahaan Grab ini adalah menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan terkait transportasi dan memudahkan mobilitas bagi masyarakat di kawasan tersebut. Lalu juga ada misi utama perusahaan ini yaitu yang pertama ada menjadi platform transportasi yang paling aman di Asia Tenggara. Ya, lalu ada memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang. Lalu juga ada meningkatkan kualitas hidup para mitranya, seperti pengemudi, merchant, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada latar belakang dari kasus ini. Jadi ada isu pada tengah persaingan ketat layanan ride hailing dan delivery di Asia Tenggara. Jadi ada persepsi dari para konsumen yang menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan untuk memilih Grab secara berkelanjutan. Meskipun Grab ini dikenal karena promosi dan kemudahan aksesnya, persepsi negatif yang sering muncul terkait inkonsistensi kualitas seperti keterlambatan pengantaran pada GrabFood dan pengalaman driver yang kurang ramah ataupun profesional. Lalu juga ada pada isu keamanan yang menjadi faktor target yang sensitif. Terdapat kasus di mana konsumen itu mempersepsikan keamanan Grab yang masih minim, seperti tidak tersedianya perlengkapan keselamatan atau helm pada para drivernya, ataupun bahkan adanya perilaku curang dari oknum driver yang misalkan itu seperti memanipulasi pesanan mereka, yang hal tersebut itu dapat memicu keraguan dan ketidakpercayaan pada para konsumen. Lalu di sini ada pembentukan persepsi pada mitra driver Grab. Yang pertama itu ada faktor pada target, yaitu mitra driver itu sendiri. Jadi karakteristik driver yang inovasi seperti melengkapi kelengkapan mereka dari segi atribut dan pergerakan atau suara atau mengemudi mereka yang ugal-ugalan ataupun komunikasi yang sangat tidak sopan. Hal itu menjadi penentu awal dalam pembentukan kesan positif ataupun negatif para konsumen. Lalu yang kedua adalah faktor pada penilai yaitu konsumen. Pengalaman masa lalu konsumen yang positif ataupun negatif akan membentuk ekspektasi dan sikap yang selanjutnya dapat menyebabkan persepsi yang selektif, yaitu konsumen cenderung hanya memperhatikan perilaku driver yang sesuai dengan harapan ataupun prasangka mereka sendiri. Lalu ada faktor pada situasi seperti waktu pemesanan yang macet ataupun kondisi hujan itu pada situasi cuaca yang akan mempengaruhi penggunaan teori atribusi di mana para konsumen mencoba menentukan apakah keterlambatan pesanan itu disebabkan oleh faktor internal seperti drivernya yang malas, ataupun faktor eksternal ataupun misalkan dalam kemacetan yang di luar kendali driver itu sendiri, cepat dan sebaliknya. Lalu berikutnya ada faktor dari pengaruh persepsi driver. Yang pertama ada faktor individu. Yang Di sini ada dari segi pengalaman kerja. Driver yang lama merasakan perbedaan signifikan tarif atau insentif di masa lalu akan memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan yang baru. Lalu ada harapan terhadap pendapatan dan motif ekonomi. Jadi motif utama driver adalah mencari penghasilan yang layak. Jika penghasilan yang diperoleh itu tidak sesuai dengan ekspektasi awal, maka persepsi ketidakadilan akan muncul dari para driver itu sendiri. Lalu kedua ada faktor situasi. Di sini ada perubahan kebijakan insentif. Jadi perubahan skema bonus ataupun potongan komisi dari Grab yang secara mendadak itu
dari segi latar kerja ataupun sosial. Lalu juga ada dari waktu dan kondisi ekonomi, seperti kenaikan harga BBM ataupun biaya hidup yang tidak diimbangi kenaikan tarif dasar pada krisis ekonomi. Dan yang terakhir itu dari segi faktor target, seperti pada sistem aplikasi Grab, terdapat pula fitur yang sering error, penentuan rute yang tidak efisien, ataupun kebijakan suspend yang dianggap sepihak. Lalu ada juga mekanisme penilaian performa. Di sini juga ada mekanisme rating dan review konsumen yang terkadang itu tidak adil, eh, ataupun proksimitas dan kesamaan. Jadi persepsi driver itu dapat dibentuk oleh kekecewaan antara harapan dari segi faktor individu dan realitas, faktor situasi ataupun target yang ada pada sistem. Persepsi ini tuh sangat sensitif dan menjadi pendorong utama perilaku driver yang pada akhirnya akan menjadi faktor target baru bagi persepsi konsumen. Nah, di sini ada juga bias persepsi yang terjadi. Yang pertama itu ada persepsi selektif atau selective perception. Jadi kecenderungan seseorang untuk menginterpretasikan apa yang dilihat berdasarkan minat, pengalaman, dan sikap yang telah terbentuk. Seperti driver yang sudah memiliki sikap skeptis terhadap perusahaan cenderung memiliki lebih fokus dan mengingat pengalaman negatif saja. Jadi dampaknya itu mereka akan mengabaikan ataupun meremehkan data atau pengalaman yang positif, sehingga memperkuat persepsi persepsi negatif bahwa kondisi kerja yang semakin buruk. Lalu yang kedua ada bias atribusi fundamental dan bias pemikiran diri sendiri atau self-serving bias. Di sini tuh bias atribusi adalah cenderung yang melebih-lebihkan faktor internal serta meremehkan faktor yang eksternal. Eksternal. Hal ini tuh terjadi ketika penilaian orang lain itu mempengaruhi dari segi manajemen Grab itu sendiri. Jadi, misalkan Drive menerapkan bias atribusi fundamental dengan menyalahkan manajemen sebagai faktor internal. Mereka itu juga cenderung meremehkan faktor yang eksternal seperti kondisi ekonomi makro ataupun persaingan yang ketat. Nah, jadi dampaknya itu sebaliknya ketika pendapatan meningkat atau mencapai target, driver menerapkan self-serving bias dengan mengaitkannya pada kemampuan dan kerja keras diri sendiri, bukan karena semata skema insentif yang dibuat oleh pihak Grab itu sendiri. Dan yang terakhir ada bias pada efek halo. Evaluasi terhadap satu karakteristik seseorang ataupun objek dipengaruhi secara kuat oleh kesan tunggal. Nah, jika manajemen membuat satu kebijakan baru yang dianggap buruk, misalnya penurunan bonus di bulan tertentu, driver menggunakan efek halo ini untuk menilai bahwa semua kebijakan baru yang akan datang juga pasti buruk. Jadi satu kesan negatif yang kuat dapat menciptakan halo negatif di sekeliling seluruh tindakan. Dan keputusan manajemen Grab juga dapat menghambat penerima inovasi dan kebijakan baru. Berikutnya ada proses pengambilan keputusan di Grab. Di sini ada identifikasi masalah, yaitu ketidakpuasan para mitra driver. Jadi manajemen dapat mengidentifikasi masalah seperti peningkatan protes atau demonstrasi driver, tren rating layanan menurun, atau tingginya angka churn atau pengunduran diri dari para mitra driver. Hal ini tuh menandakan adanya perbedaan antara situasi sekarang dan situasi yang diinginkan oleh layanan yang prima. Lalu berikutnya ada menentukan alternatif solusi. Jadi para manajemen ini dapat mengembangkan berbagai pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti pertama dapat menaikkan tarif dasar, lalu yang kedua dapat menambah skema insentif ataupun reward, dan juga dapat mengurangi persentase potongan komisi dan dapat memperketat mekanisme suspend untuk meningkatkan keamanan aplikasi mereka. Dan yang terakhir dapat melalui penetapan kebijakan baru. Jadi para manajemen di sini dapat memilih dan mengimplementasikan solusi yang dianggap terbaik, seperti peluncuran skema bonus yang baru atau memperbarui perjanjian pada para kemitraan mereka. Jadi keputusan ini seringkali merupakan kompromi antara tuntutan efisiensi dari segi keuntungan perusahaan dan tuntutan keadilan dari segi kesejahteraan para mitranya. Nah, ada pula solusi yang dapat diusulkan. Yang pertama itu meningkatkan transparansi kebijakan. Jika alasan perubahan kebijakan dari segi faktor eksternal dijelaskan secara jelas, driver tidak akan langsung menyalahkan faktor internal, seperti manajemen yang serata. Lalu yang kedua ada komunikasi yang jelas dan terbuka. Kita dapat memberikan mitra driver hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk berpendapat tentang kebijakan yang mempengaruhi mereka.
dan dapat juga menciptakan lingkungan yang lebih beretika dan terpercaya. Lalu dapat melibatkan mitra driver dalam evaluasi kebijakan. Di sini perusahaan dapat memastikan adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya dalam keadilan distribusi ataupun distributif. Ketika driver dilibatkan, mereka tentunya maka merasa bahwa keputusan yang dibuat itu bersifat adil ataupun fair, dan juga dapat mengurangi persepsi ketidakadilan pada mitra driver. Lalu yang terakhir, perusahaan dapat mengurangi bias persepsi melalui sosialisasi rutin. Sosialisasi rutin ini dapat berbasis data yang faktual, bukan hanya janji-janji atau omon-omon, yang dapat membantu driver melihat gambaran yang lebih utuh dalam mengurangi persepsi yang selektif. Hal ini juga dapat mencegah satu kebijakan buruk menciptakan efek halo tadi yang telah disebutkan yang negatif pada semua kebijakan lain. Oke, baik. Di sini sudah sampai kepada materi kesimpulan. Jadi, persepsi mitra driver terhadap sistem Grab yang dibentuk oleh faktor individu atau harapan pendapatan. Lalu juga ada faktor situasi atau perubahan kebijakan dan faktor target, yaitu mekanisme aplikasi sangat mempengaruhi perilaku kerja mereka, di mana bias persepsi seperti efek halo tadi dan persepsi selektif semakin menurunkan kualitas penilaian mereka terhadap manajemen. Akibatnya itu, proses pengambilan keputusan organisasi dari segi manajemen Grab menjadi kompleks, membutuhkan langkah-langkah yang tidak hanya didasarkan pada model rasional atau rasionalitas terbatas saja, tetapi juga mempertimbangkan etika perilaku dari segi keadilan dan hak-hak manusiawi para mitranya. Oleh karena itu, solusi utama untuk meningkatkan kualitas keputusan dan memperbaiki persepsi adalah dengan memperkuat komunikasi yang transparan dan terbuka, serta melibatkan driver dalam evaluasi kebijakan dan untuk mengurangi bias dan menciptakan kepercayaan mereka, serta menjamin keberlanjutan dalam pelayanan. Oke, selesai sudah pemaparan materi saya mengenai persepsi. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.